Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita punya 3 narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Budiman, beliau datang dari Universitas Nomensen di Medan, dan beliau hari ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Lalu yang kedua juga Ibu Dr. Linda, hari ini masih menjabat sebagai dekan dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Pembicara kita yang ketiga, Dr. Leona, adalah dekan Fakultas Hukum dari Universitas Katolik Parayangan. Jadi kita punya 3 pakar yang akan menolong kita untuk membicarakan persoalan Perpu nomor 1 tahun 2000 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 mengenai penanganan COVID-19. Ada polemik, ya, ada segelintir orang atau kelompok masyarakat yang membawa produk hukum ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, dan memang ini sesuatu yang menurut hemat saya baik-baik saja, ya, karena hak setiap orang untuk mengajukan review, ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Tetapi memang harus diakui ada juga efeknya, akan menimbulkan yang tadi sudah dikatakan ketidakpastian hukum. Tanpa berlama-lama lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi saya mau mempersilakan Pak Budiman dari Medan. Mari Pak Budiman, saya persilakan. Judul yang diminta oleh panitia kepada saya tentang pengujian Perpu dan Undang-Undang tentang COVID-19. Ya, kalau kita bicara tentang judicial review, pengujian selalu akan teringat dengan kasus Marbury dan Madison di Amerika. Ini konon menjadi kasus pertama yang kemudian menjadi contoh pengujian khususnya pengajuan undang-undang. Kasus antara Marbury dan Madison. Singkat cerita, ceritanya adalah ketika Presiden Amerika Serikat itu John Adams, itu ada pengangkatan hakim-hakim di sana. Sudah dikirimkan SK-SK itu kepada masing-masing hakim, tapi ada yang belum mendapatkan SK itu, kemudian telah berganti presidennya. Presidennya menjadi Thomas Jefferson. Setelah pergantian presiden, SK yang belum dikirim itu tidak terkirim-kirim, sehingga salah seorang calon hakim itu, Madison, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Amerika. Kebetulan George Marshall pada saat pengajuan itu dia sudah menjadi Hakim Agung Amerika, bahkan Ketua Mahkamah Agung Amerika. Ada banyak analisa tentang kasus ini. Salah satu kasusnya, analisanya adalah sebenarnya George Marshall secara etika harusnya tidak memeriksa kasus ini. Mengapa? Karena surat itu diterbitkan ketika dia menjabat Secretary of State, ya, pada masa Presiden John Adams. Terlepas dari itu, kita coba lihat bagaimana putusan Mahkamah Agung Amerika terhadap kasus ini. Hakim Agung Amerika ketika menerima gugatan dari Marbury, ya, terhadap Madison, ternyata secara tidak mengabulkan sebetulnya permintaan dari yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan memohon kepada Mahkamah Amerika supaya mengeluarkan perintah agar SK dia itu dikirimkan kepada dia. Mahkamah Agung Amerika menolak permohonan ini dengan mengatakan bahwa di Amerika terkenal dengan pemisahan kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mahkamah Agung Amerika tidak mau ikut campur dalam urusan eksekutif. Tapi di samping menolak, katakan dengan sederhana, permohonan dari Marbury itu, kemudian Mahkamah Agung Amerika berpendapat bahwa undang-undang yang digunakan oleh Madison untuk mengajukan gugatan itu bertentangan dengan konstitusi Amerika. Jadi dari contoh ini kita bisa perhatikan ternyata sejarah pengujian undang-undang di Amerika itu tidak menguntungkan pemohonnya. Jadi kepentingan pemohonnya sendiri tidak dikabulkan. Mengapa begitu? Ya karena itu, hakim itu tidak bertindak untuk kepentingan 1-2 orang, tapi untuk kepentingan masyarakat Amerika, untuk kepentingan konstitusi. Kalau kita lihat, ini ada urutan-urutan tanggal yang menarik, ya. Tanggal 31 Maret 2020 dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian tanggal 18 Mei 2020 keluar undang-undangnya. Jadi waktu yang digunakan untuk memproses Perpu ini menjadi undang-undang hanya sebentar, bisa dikatakan, ya, hanya 1,5 bulan. Dengan kata lain bahwa pada saat ini untuk kasus ini DPR cukup cepat bekerjanya. Kemudian tanggal 20 Mei setelah undang-undang itu disahkan DPR, itu langsung ada pengujian terhadap undang-undangnya. Dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan subjek hukum yang berbeda. Saya perhatikan apa yang mereka mohonkan, ada perbedaan tapi ada persamaan.
pada hakikatnya mereka menguji pasal 27. Ada beberapa yang saya cetak tebal, ya, antara lain tentang bukan kerugian negara, tidak bisa dituntut secara perdata pidana, dan bukan gugatan tata usaha negara. Secara umum, hukum itu kita bisa klasifikasikan tiga, bahwa hukum itu ada berupa peraturan, regels, kemudian keputusan, basicing, dan berupa vonis atau putusan. Ya. Nah, masing-masing hukum ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Jadi kewenangan. Kalau dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai legislatif, maka yang dikeluarkan adalah peraturan atau regel. Kalau dalam kewenangan sebagai eksekutif, dia akan mengeluarkan basicing, dan kalau sebagai kekuasaan kewenangan yudisial akan mengeluarkan vonis. Mengapa saya harus menyampaikan hal seperti ini? Karena nanti akan jadi pedoman diskusi kita. Saya kutip pendapat salah seorang ahli hukum tata negara yang terkenal. Daisy mengatakan seperti ini. The term constitutional law as including all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the state. Nah, pedoman ini akan kita gunakan untuk menganalisis apa yang kita diskusikan. Kata kuncinya adalah bahwa hukum tata negara itu langsung atau tidak langsung itu adalah hukum yang mengatur, mendistribusikan pelaksanaan dari kekuasaan tertinggi, dari kedaulatan, siapa yang berdaulat di negara itu, maka akan diatur distribusinya, pelaksanaannya melalui hukum tata negara. Nah, mengenai pengujian, ada sering kekeliruan di masyarakat, terutama yang memang tidak belatar hukum, seolah-olah pengujian itu hanya dilakukan oleh hakim saja. Sehingga ketika berbicara tentang pengujian, identik dengan pengujian oleh hakim. Padahal dalam teori hukum tata negara dipelajari bahwa pengujian itu tidak hanya bisa dilakukan oleh hakim, tapi bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Kalau kita gunakan teori dari Montesquieu tentang trias politika, bahwa ada legislatif, yudisial, dan eksekutif, masing-masing lembaga ini bisa melakukan pengujian. Ya, apa yang mereka bisa uji? Yang mereka bisa uji terutama adalah hukum-hukum yang merupakan produk mereka. Ya, lembaga legislatif bisa menguji produk legislatif. Itu sebabnya kita misalnya mengenal ada perubahan undang-undang. Ya, mengapa ada perubahan undang-undang? Dipastikan bahwa legislatif berpandangan undang-undang yang lama sudah tidak memenuhi kebutuhan, maka perlu diubah. Begitu juga dengan judicial review, ya. Kita kenal misalnya kalau ada putusan pengadilan, kemudian bisa diuji juga pada pengadilan tingkat banding, kemudian tingkat kasasi, ya. Kemudian juga di lembaga eksekutif kita kenal juga. Jadi kalau dikeluarkan keputusan administrasi negara, sebetulnya prosedur yang paling pertama harus ditempuh adalah menyampaikan keberatan kepada administrasi negara yang mengeluarkannya, kepada eksekutif yang mengeluarkannya, maka dia bisa mengeluarkan keputusan yang baru. Nah, tindakan-tindakan mereka ini adalah bagian dari pengujian hukum secara umum yang saya sampaikan. Kalau kita bicara tentang pengujian, apa yang diuji? Ya, secara teori ada dua yang diuji, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Pengujian formal adalah pengujian mengenai tata cara, mengenai prosedur bagaimana pembuatan hukum itu. Sedangkan pengujian material, pengujian mengenai materi ini. Dari berita-berita yang saya dengarkan, saya baca di media massa, para pemohon pengujian Perpu dan pengujian undang-undang nampaknya lebih banyak menguji hal-hal materi undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Padahal pengujian formal pun bisa juga, ya. Nah, saya dengar ada juga nanti pengujian secara formal. Ini ada asas hukum yang berlaku dalam ilmu hukum dan dalam praktek hukum. Dalam rangka pengujian, asas ini juga diterapkan. Pedomannya seperti yang disampaikan di Amerika tadi, ada asas lex superior derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum lebih rendah. Tadi Hakim Agung Amerika mengatakan bahwa ada undang-undang di Amerika yang bertentangan dengan konstitusi Amerika. Kemudian ada lex specialis derogat legi generalis, hukum khusus menyediakan hukum umum. Kemudian ada lex posterior derogat legi priori, hukum baru menyediakan hukum yang lama. Nah, kalau kita mau konsentrasi di pasal 27, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, dalam kehidupan bernegara, itu hal yang lazim melakukan perubahan undang-undang. Khusus dalam hukum pidana,
ada perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Sebaliknya ada juga perbuatan yang tadinya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Para pembuat hukum, para pembuat undang-undang ada banyak pertimbangan untuk melakukan perubahan ini, ya, berdasarkan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Semua menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang baru yang kemudian tidak memperlakukan ketentuan yang undang-undang yang lama, sebetulnya hal yang biasa. Bahkan dalam beberapa kasus itu merupakan hal yang perlu dilakukan. Mengapa? Karena ketentuan dalam undang-undang yang lama tidak sesuai lagi dengan keadaan, dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini. Jadi ketika ada hal-hal yang seperti diatur dalam pasal 27, kita tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang salah. Ya, kita bisa pelajari juga. Para pembuat perpu, para pembuat undang-undang tentu sudah mempunyai pertimbangan mengapa hal itu harus dimuat. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45, perpu ada dasar hukumnya secara jelas, yaitu dalam pasal 22 ayat 1. Dalam pasal 22 ayat 1 dikatakan seperti ini. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi Presiden memang mempunyai hak membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, mengenai kegentingan memaksa, kita ketahui beberapa waktu sebelum Perpu ini dikeluarkan, memang kita sudah tahu bahwa pemerintah sudah mengatakan bahwa kita ini dalam keadaan tidak normal lah ya, dalam keadaan ada kegentingan sehingga dikeluarkan beberapa keputusan pemerintah, peraturan. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini hanya salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Mengenai pengujian, kita bisa perhatikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Kalau di pemberitaan di Permarak disampaikan bahwa pengujian Perpu dan Undang-Undang COVID-19 dilakukan di Mahkamah Konstitusi, nah kita coba bisa perhatikan apakah itu benar atau masih perlu kita lengkapi. Kita lihat pasal 24A Undang-Undang Dasar 45. Di sana dikatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Kemungkinan pertama adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kalau dari kalimat ini seharusnya diujinya di Mahkamah Agung. Karena bunyinya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tapi dalam beberapa ketentuan di Indonesia, memang ada perubahan-perubahan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu mensejajarkan antara peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan undang-undang. Tapi di beberapa peraturan yang lain yang sebelumnya meletakkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu di bawah undang-undang. Jadi kemungkinan pertama bisa juga ada yang mengatakan bahwa ini pengujiannya harusnya dilakukan di Mahkamah Agung. Bagaimana tentang Mahkamah Konstitusi? Di pasal 24C dikatakan, ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang. Istilah undang-undang dalam Undang-Undang Dasar ini sesuatu jenis peraturan perundangan yang jelas pengaturannya. Misalnya mengenai siapa lembaga yang akan membuat undang-undang ini. Dalam pasal 5 dan dalam pasal 20 dengan tegas disebutkan bahwa lembaga yang membuat undang-undang di Indonesia adalah DPR bersama dengan Presiden. Jadi kalau dalam teori-teori hukum, dalam perkuliahan di Fakultas Hukum sering dikatakan bahwa undang-undang punya dua pengertian, undang-undang dalam arti sempit, yang berarti di Indonesia undang-undang itu adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Ada juga undang-undang dalam arti luas, bahwa undang-undang itu berarti adalah peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45 secara jelas, nampaknya para pembuat Undang-Undang Dasar sudah mengarahkan kita bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah undang-undang dalam arti sempit, yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Pasal 22 ayat 2 kita perhatikan. Kita lihat ayat 2 bagaimana isinya. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, jika tidak dapat mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, dari pasal ini kita bisa tahu bahwa proses Perpu itu harus dilanjutkan ke DPR. Ya, DPR boleh setuju, boleh tidak setuju. Nah, ketika DPR akan setuju atau tidak setuju, sebetulnya kita bisa katakan DPR sudah melakukan pengujian.
Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengujian tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga yudisial, tapi juga lembaga legislatif. Jadi Undang-Undang Dasar 45 secara tegas memberikan kesempatan kepada DPR untuk melakukan pengujian. Kalau hasil pengujian bahwa Perpu itu katakanlah benar, ya dia bisa setujui. Tapi kalau tidak benar, dia tidak bisa setujui. Dalam kasus Perpu nomor 1 tahun 2020 ternyata DPR menyetujui. Kita harus berpikir positif bahwa DPR juga memberikan pertimbangan untuk setuju, karena pada kenyataan kan tidak semua Perpu juga disetujui oleh DPR, ya. Nah, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Daisy, ya. Ketika bicara tentang hukum tata negara, kita bicara tentang siapa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara itu, siapa yang berdaulat, ya. Kita perhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita perhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, siapakah lembaga yang paling mewakili rakyat kira-kira? Saya kira kita semua yang hadir dalam diskusi ini setuju bahwa Dewan Perwakilan Rakyatlah yang mewakili rakyat. Ya, dalam kesempatan lain kita bisa katakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang mewakili rakyat, karena di MPR ada juga tambahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa dalam beberapa hal, beberapa undang-undang yang materi muatannya mengenai daerah, itu keterlibatan DPD sudah ada. Jadi sebetulnya ketika perpu-perpu dibahas oleh DPR, keterlibatan DPD juga bisa. Jadi saya berpendapat bahwa DPR, DPD, MPR itulah yang memegang kedaulatan rakyat di Indonesia, bukan lembaga lain. Dalam teori-teori kenegaraan dikenal teori-teori yang mengatakan kedaulatan bukan hanya rakyat, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan Tuhan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 45 kita memilih bahwa yang berdaulat di Indonesia adalah rakyat. Bagaimana penerapan kalau memang yang berdaulat itu rakyat? Nah, Daisy menjelaskan, the British Parliament was an absolute sovereign legislature with the right to make or unmake any law. Jadi, yang bisa membuat hukum itu, kalau di Inggris, karena di Inggris menganut supremasi parlemen, maka kalau undang-undang dibuat, undang-undang itu tidak bisa diuji. Itu sebenarnya di Inggris tidak ada pengujian undang-undang. Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 tadi, kita kan menganut juga seperti itu ya, bahwa yang berdaulat itu rakyat. Di Inggris itu yang berdaulat rakyat, diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Walaupun kita kenal bahwa Inggris itu sebagai sebuah kerajaan, tapi kerajaan yang kita kenal sebagai monarki konstitusional dan sebagainya. Ya, jadi kembali ke Indonesia, bagaimana? Nah, kita bisa lihat dari penuraian singkat saya ini, bahwa ternyata pengujian Perpu itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang mengujinya bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tentu ada yang berpendapat peserta diskusi ini, tapi Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Iya, bisa jadi begitu. Tapi kalau kita perhatikan argumentasi hakim konstitusi, ada beberapa hakim konstitusi juga yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mereka yang setuju pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga membuat catatan. Ya, mereka khawatir DPR tidak menyidangkan. Jadi bukan DPR tidak setuju, tapi karena DPR sibuk dengan tugas-tugas yang lain, atau DPR katakanlah mengabaikan Perpu ini, sehingga tidak dibahas pada masa sidang berikutnya ini. Nah, saya membuat catatan mengenai ini. Kalau misalnya DPR memang sampai satu masa sidang tidak membahas, barulah ada hak kita untuk menguji peraturan pemerintah itu kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau belum lewat masa sidang, rasanya belum bolehlah kita melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, berkaitan dengan ini, saran saya bisa kita sarankan pengaturan lebih jelas, lebih tegas, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jangan biarkan negara kita seperti sekarang. Keadaan sekarang ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat bingung, ya, khususnya yang tidak berlatar belakang hukum. Itu tertulisnya undang-undang kok bisa mengatur peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Ya, alasan lain tentang kemanfaatan tentang dolomite kit, tapi saya kira dolomite kit itu hanya pendekatan dalam hukum administrasi negara. Biarlah pengujian oleh eksekutif yang mengutamakan kemanfaatan dolomite kit. Tapi kalau lembaga-lembaga lain harus mengutamakan kepastian hukum atau check rate, ya. Nah, sebagai bahan renungan saya mau mengingat kita kembali apa yang disampaikan para pendiri kita. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat. Meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Ya, silahkan kita menguji peraturan perundang-undangan, tapi jangan hanya dalam rangka mencari sensasi saja. Itu penjelasan dari saya. Sekarang kita akan ke Ibu Linda, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Saya persilakan, Bu Linda. Pengujian terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, saya mau meninjaunya dari aspek itikat baik ya yang sering digunakan dalam hukum bisnis. Kemudian saat ini juga kita dihadapkan pada sebetulnya pasca pandemi COVID, new normal nanti ya. Lalu ada juga EODB atau Easy of Doing Business di Indonesia. Saya mencoba melihat pasal-pasal mana sih yang menjadi sorotan dari banyak pihak begitu ya. Ternyata bukan hanya pasal 27, saya mencatat cukup banyak pasal yang disoroti oleh banyak pihak, juga ternyata yang memasukkan uji material itu begitu banyak pihak. Ada beberapa kasus saya mencatat itu kasus nomor 38, 42, 43, 44, 46 ya, di nomor register kasus MK itu semua mengenai pengujian hal ini. Kita akan lihat pasal per pasal. Yang pertama ada yang menyampaikan mengenai atau menyoroti pasal 1 ayat 3 ya. Bahwa di sini pasal 1 ayat 3 itu untuk melaksanakan APBN dalam rangka penanganan pandemi, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Ya. Itu pasal 1 ayat 3 yang juga dipermasalahkan. Pasal 2 ayat 1. Ya. Jadi di sini pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran. Melampaui 3% dari PDB, kemudian sejak anggaran 2023, kembali menjadi paling tinggi 3% dan sebagainya. Sebetulnya ini memang semua diperlukan Bapak Ibu, karena tentu karena kita negara hukum, di dalam pemerintah mengambil satu kebijakan dan sebagainya memerlukan payung hukum. Sehingga kalau kita lihat dari latar belakang kenapa undang-undang ini dibuat, ya tentu saja untuk menyelenggarakan negara ini atau mengatur negara ini dengan baik. Kita lihat lagi pasal 3 ayat 2. Mengenai penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Perubahan alokasi, penggunaan anggaran APBD dan sebagainya diatur pemerintah dalam negeri. Karena posting-posting ini tidak mungkin berubah begitu saja tanpa dasar hukum. Jadi sebetulnya ini adalah diperlukan oleh pemerintah untuk menjadikan landasan atau dasar hukum di dalam pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan posting-posting kembali, dan mengatur anggaran-anggaran ya. Kemudian pasal 4 ayat 1, ini di bidang perpajakan. Pasal 1 ayat 4 ini meliputi penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri, pemberlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan, keringanan bea masuk, penanganan kondisi darurat, pemulihan penguatan ekonomi nasional. Seperti kita ketahui bersama, kemarin di dalam pemerintah menghadapi COVID, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus dibuat. Nah, ini akan menjadi landasan yang baik ya. Kemudian pasal 7. Nah, besar tarif untuk PPh, tata cara diatur peraturan pemerintah, lalu tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN, tata cara pembayaran dan sebagainya
diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi di sini sebetulnya pemerintah sudah mengatur dengan cukup jelas ya, cukup baik kewenangan siapa dan bagaimana seterusnya dan selanjutnya. Lalu pasal 9, ini Menteri Keuangan memiliki kewenangan memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi coronavirus dan menghadapi perekonomian keuangan. Jadi di dalam kemarin memasukkan barang-barang, APD, waktu awal, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Pasal 10. Nah, ini juga yang disoroti, perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk. Nah, ini kan ada listnya barang impor mana saja yang diberikan pembebasan masuk. Sehingga kita lihat di sini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan ya. Kemudian perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya itu diatur juga oleh Menteri Keuangan. Ini di pasal 10. Selanjutnya, ini yang menjadi sorotan, pasal 27, biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota KSSK dalam rangka melaksanakan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, belanja negara, keuangan daerah, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, adalah bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan kerugian negara. Nah, ini juga menjadi suatu sorotan karena memang ini diperlukan juga bagi penyelenggara negara ya, bagi para pejabat negara amtenar ya untuk melaksanakan jabatannya. Kalau tidak ada dasar atau landasan hukumnya, ini ke depannya bisa menjadi sesuatu yang tidak ada tadi ya Bang Budiman bilang tidak ada kepastian hukum. Jadi ini perlu memang landasan ini. Kemudian pasal 27 ayat 2 ini pun yang dijadikan satu polemik, satu perdebatan begitu ya. Di sini dikatakan anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat, pejabat Kementerian Keuangan, BI, OJK, lembaga-lembaga penjamin simpanan, lembaga dan pejabat lain ya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik. Nah, nanti ini itikat baik ini yang akan saya pinjam untuk kita melihat sebetulnya kalau tadi di awal Bang Budiman mengatakan di penjelasan Undang-Undang Dasar semangat para penyelenggara pemerintah yang baik tidak merintangi jalannya negara. Nah, kalau kita pinjam dari perdata ya, kemudian dari secara moral atau etika, nah di sini sudah dijelaskan juga berdasarkan pada itikat baik. Dan yang kedua adalah sesuai tentunya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ayat 3-nya pasal 27, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bukan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 28 pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berlaku ya, dinyatakan ini pasal 72 mengenai Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dinyatakan tidak berlaku karena ini ada juga gugatan dari lembaga desa di sini ya. Kemudian pasal 29 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, itu adalah beberapa poin, beberapa pasal yang dimintakan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam saat yang sama, sebetulnya saat ini situasi dan kondisi kita itu ada di situasi kondisi seperti ini. Kurang lebih saya menggambarkan ada pandemi, kemudian pemerintah memerlukan pengaturan lebih lanjut, dibuatlah Perpu, Perpu itu diundangkan menjadi undang-undang, dan saat ini ada permohonan untuk melakukan pengujian formal dan pengujian material. Sedangkan di sisi lain kita juga dihadapkan hari ini kita ada di satu era yang oleh Renald Kasali dikatakan shifting era. Kemudian kita juga menghadapi setelah pandemi atau masih masa pandemi ini di dalam kita beraktivitas dan sebagainya yang kita sebut kehidupan kenormalan yang baru atau new normal. Dan juga Indonesia ada dalam posisi ingin meningkatkan ranking dari easy of doing business. Masyarakat itu berubah ya, hukum juga pasti berubah.
Karena hukum pada dasarnya mengatur masyarakat. Apa yang diatur, hubungan antara manusia dan manusia itu diatur oleh hukum, hubungan antara manusia dan masyarakat diatur oleh hukum pula. Nah, kita pun ada dalam satu era yang disebut shifting era. Kemudian yang kedua, situasi mengenai pekerjaan pun berubah, akan lebih murah, lebih fleksibel ya, untuk bekerja dari manapun, yang penting adalah tujuannya tercapai. Memang tidak semua bisa dilakukan seperti itu, tapi mau tidak mau ini adalah situasi yang saat ini kita sedang hadapi. Kemudian digitization ya, jadi ke pertumbuhan permintaan untuk digital ya dan sebagainya itu jual beli dan sebagainya sekarang semua online ya. Kemudian contactless operation, jadi yang mengoperasikannya mulailah robot-robot dan semuanya. Kemudian juga sekarang itu pembelajaran juga mulai meningkat yang digital untuk semua akademik institusi. Jadi ini adalah satu masa atau satu era ya, di mana memang ada perubahan yang begitu signifikan. Jadi masa yang tidak mudah. Berikutnya kita lihat juga aktivitas dunia cyber meningkat. Kita ini semua tidak dibatasi lagi oleh teritori, ya. Aksesnya begitu mudah, dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Namun juga ya, aspek negatif tentunya di dalam kemajuan dunia cyber ini digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya. Dan bahkan kita mungkin harus berhati-hati karena bisa jadi menjadi sasaran kejahatan dari pengguna teknologi informasi ini. Nah, di lain pihak ada juga yang namanya EODB, Easy of Doing Business di Indonesia. Di Indonesia ini kita masih ranking ke-73 untuk melakukan bagaimana kemudahan untuk berbisnis di Indonesia. Berikutnya platform online untuk sertifikat, ya, sertifikat elektronik. Kemudian di Surabaya bahkan sudah dibangun keandalan pasokan listrik, ya, perbaikan jaringan listrik, juga perpajakan sudah menjadi lebih mudah, terutama Jakarta, Surabaya. Kemudian juga online deklarasi bea cukai, ya, manajemen kasus elektronik untuk para penegak hukum juga sekarang sudah dicanangkan atau sudah di launching. Nah, dari segi ketenaga kerjaan, bahwa di antara ekonomi yang berpenghasilan ke bawah di Asia Timur, Indonesia adalah salah satu peraturan ketenaga kerjaannya cukup kaku, termasuk perekrutan, ya. Kemudian juga perusahaan di negara berkembang ada kesulitan untuk membayar upah minimum kepada pekerja karena rasio upah minimum terhadap pendapatan median terlalu tinggi. Kenaikan 10% dalam upah minimum di Indonesia, sedangkan penurunan 0,8 dalam penerimaan kerja di provinsi tertentu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat the whole picture, saya ingin meminjam sebetulnya kalau yang tadi itu kata semangat, kalau kita lihat dari perspektif yang lain, saya ingin meminjam justru itikat baik. Itikat baik. Jadi kalau kita lihat di sini, bangsa Indonesia, seluruh bangsa itu dihadapkan pada pandemi. Ya. Lahir Perpu, kemudian jadi undang-undang, timbul permohonan uji material, uji formil, dan ini dilakukan terhadap hampir semua undang-undang saat ini. Begitu diundangkan, esok harinya sudah ada permohonan. Nah, padahal saat ini Indonesia menghadapi shifting era, keinginan menaikkan EODB, ada new normal after pandemi. Nah, jadi bangsa Indonesia itu kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang religius, bangsa yang bermartabat. Mari kita pinjam konsep ini untuk menyelesaikan. Ya. Søren Kierkegaard, filsuf Denmark, mengatakan bahwa manusia, eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, punya sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah. Kehidupan manusia bermula dari taraf estetis, meningkat ke taraf etis, dan akhirnya ke taraf religius.
Dan kalau kita pinjam atau lihat dari sudut etika, ya, kalau penyelenggara-penyelenggara negara ini memegang prinsip etika, tentu dia di dalam mengambil keputusan, di dalam melaksanakan keputusan, punya yang namanya prinsip-prinsip tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Ya, karena dia bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, pekerjaannya, pelaksanaannya, kompetensinya, bekerja efisien dan efektif. Kemudian menghargai pihak yang lain dan profesional di dalam menjalankan profesi. Jadi kalau kita lihat itikat baik ini dari sudut pandang etika, manusia itu manusia yang bermartabat. Kalau manusia yang bermartabat itu adalah manusia yang di dalam perbuatan tindakannya memperhatikan kodrat bermartabat. Nah, kita lihat sekarang lebih lanjut, apa itu bermartabat? Bermartabat artinya manusia bebas melakukan tindakan apapun, namun dalam bertindak selalu memperhatikan kepentingan manusia lainnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Konsep ini sebetulnya berawal ya dari bona fide ya. Konsep yang aslinya adalah sumber yang bersifat religius, bermakna kepercayaan, diberikan seseorang pada orang lainnya, kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Manusia itu makhluk budaya, dia itu selalu di dalam bertitik tolak dari iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia percaya dirinya makhluk ciptaan Tuhan, dan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan itu dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Alat berpikir sebagai sumber ilmu dan teknologi. Dan manusia bisa membedakan mana yang benar dan salah. Punya perasaan, menyatakan keindahan sebagai sumber seni, menilai mana yang indah, mana yang jelek, menyatakan pilihan sebagai sumber kebaikan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita pinjam istilah itikat baik, memang kalau di dalam pemerintahan kita kenal dengan nama good corporate governance atau asas-asas pemerintahan yang baik dan layak ya. Tetapi kalau dari acuan itikat baik, seorang yang beritikat baik di dalam menjalankan tugasnya, dia itu tentu memegang teguh janjinya, tidak mengambil keuntungan atas tindakan yang menyesatkan atau menyesatkan salah satu pihak, dan mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat, jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak tegas diperjanjikan. Ini memang dipinjam dari itikat baik dalam konsep hukum bisnis ya. Kemudian kalau dalam hukum kontrak pun kita pinjam itikat baik itu artinya fairness, fair conduct, reasonable standards ya, dan sebagainya. Kemudian manusia itu tadi bermartabat, berketuhanan ya. Kedudukan manusia itu sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi Bang Budiman pinjam semangat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, saya meminjam konsep itikat baik sebetulnya di dalam kita melaksanakan semuanya ini. Ada satu praktik kenegaraan di Indonesia ini yang hari ini kita perlu garis bawahi. Hari ini undang-undang diundangkan, besok sudah ada uji material, uji formil. Masa semua undang-undang seperti itu ya. Nah, ini kepastian hukumnya akan menjadi sulit, dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang Perpu Undang-Undang 2020 ini yang menjadi dasar dari para pejabat negara hari ini bertindak, satu kali itu dibatalkan dan sebagainya, ya tidak terbayang ya. Padahal kita ada dalam satu keadaan yang sama-sama kondisinya sulit, mengalami shifting era, mengalami new normal. Di sisi lain juga Indonesia harus sebagai bangsa harus menaikkan EODB. Jadi ini berbagai hal ini kita tentu nanti akan diskusikan atau sharingkan lebih lanjut. Dan selanjutnya kita akan ke narasumber kita yang ketiga, Pak Liona. Saya persilakan, Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saya kira tadi sudah dijelaskan, tapi saya perlu mereview lagi bahwa kedudukan
Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan, ini ada hierarki peraturan perundangan ini. Namun ada catatan dari saya, pada pasal ini memang ditegaskan bahwa hierarki peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sejajar dengan undang-undang. Ya, perbedaannya, Perpu dikeluarkan dalam hal kegentingan yang memaksa. Nah, itu yang membedakan dengan peraturan undang-undang lainnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138 ya tahun 2009 memberikan 3 kriteria dari kegentingan yang memaksa. Yang pertama adalah adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan kendala yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Jadi saya melihat bahwa dapat disimpulkan, Perpu ini adalah kebutuhan hukum yang bersifat mendesak, atau disebut proportional legal necessity. Sementara waktu yang tersedia sangat terbatas. Jadi pemerintah punya keterbatasan waktu, maka keluarlah Perpu ini. Kemudian wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, putusan Mahkamah Konstitusi ya, disebut tahun 2009 ini disebutkan bahwa Perpu melahirkan norma hukum, dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan pertama status hukum baru, kedua hubungan hukum baru, dan ketiga akibat hukum baru. Nah, norma tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasibnya tergantung pada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Nah, di sini ada suatu sikap Presiden secara subjektif, kemudian nanti diajukan ke DPR menjadi objective wording, menjadi bahwa peraturan itu adalah sangat objektif. Kenapa? Karena sudah dinilai oleh DPR. Tadi seperti Pak Budiman katakan, sebenarnya sudah di judicial review di DPR, seperti itu. Nah, pengujian Perpu dalam proses penetapan menjadi undang-undang oleh DPR. Perpu yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tidak akan efektif. Dan tidak pernah ada yang efektif. Ya, saya sudah lihat beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak ada yang efektif. Perpu yang diuji ke Mahkamah Konstitusi ini, yang saya lihat dan saya amati, tidak ada yang efektif. Karena sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Perpu sudah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang. Sehingga hilang objek dari judicial review itu. Jadi nggak ada. Karena apa? Karena waktunya sangat singkat sekali. Begitu dikeluarkan Perpu, kemudian usulkan DPR, lalu kemudian DPR membahas menjadi undang-undang. Nah, kemudian ini diajukan judicial review ke Mahkamah. Ya, terlambat. Kenapa? Karena sudah jadi undang-undang. Nah, ini jadi problem. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatasinya? Kalau mau secara serius, maka harus ada mekanisme batas putusan pengujian Perpu oleh MK sebelum menjadi undang-undang. Nah, ini misalnya 14 hari, misalnya, katakan seperti itu. Nah, masalahnya di sini adalah kalau misalnya yang diajukan judicial review itu betul secara hukum, betul menurut hak asasi manusia, ada ketidakadilan, ada hal-hal yang kemungkinan bisa dilanggar karena ada Perpu dan lain sebagainya, maka di sini jangan sampai ada justice delayed is justice denied. Artinya terlambat memberi keadilan adalah bentuk lain dari keadilan. Nah, ini yang jadi problem. Ya. Oleh karena itu mekanisme ini harus disediakan. Nah, saya melihat bahwa disinilah perlunya ada speedy trial tanpa mengabaikan unsur keadilan. Artinya peradilan yang cepat. Faktanya seperti sekarang,
wasting time, hilang waktu. Bagaimana Mahkamah Konstitusi juga bersidang membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, kemudian pengujian Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara ini, ya, mereka, ya tadi saya katakan bahwa menyoroti banyak pasal-pasal, terutama pasal 27. Nah, kalau saya perhatikan, kita bandingkan bahwa pengujian pasal-pasal ini sebenarnya pasal tadi diadopsi dari peraturan-peraturan lainnya. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Linda bahwa ada peraturan tentang keuangan dari Menteri Keuangan, dari peraturan tentang keuangan, ada perpajakan dari Undang-Undang Perpajakan. Ya. Begitupun ini pasal 27 ini yang menjadi kekhawatiran dari para penguji undang-undang ini. Saya akan buktikan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 itu mengadopsi dari pasal 45 Undang-Undang nomor 23 tahun 19 tentang Bank Indonesia. Di sana dikatakan bahwa gubernur, deputi gubernur, senior, deputi gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sepanjang dilakukan dengan itikat baik, sama dengan Perpu itu, sama persis. Ya. Tadi juga Ibu Linda mengatakan bahwa ada pasal-pasal yang diajukan judicial review itu sama dengan peraturan yang lain. Nah, bila pemohon mengajukan gugatan uji material baru terhadap objek yang sama, salah satunya pasal 27 atau pasal-pasal yang lain, apapun putusannya tidak ada efeknya. Tidak ngefek. Menurut saya itu. Kenapa? Ya, putusan tersebut tidak akan berpengaruh atas pelaksanaan kebijakan negara terhadap implementasi keuangan negara bagi penyelenggaraan ancaman perekonomian nasional sebagai dampak kedaruratan kesehatan terhadap wabah COVID-19 yang sangat masif dan berbahaya ini. Nggak akan ngefek. Nggak berguna. Pasal-pasal tadi dibatalkan semua, tidak ada ngefek. Ya. Kenapa? Lihat saja, ada peraturan yang lain yang mengatur tentang itu. Nah, mengenai kekhawatiran, ketakutan, ya, misalnya ketakutannya apa? Tadi, ya, bahwa ada diberikan imunitas kepada para pejabat dalam menjalankan kebijakan itu. Stop dulu, imunitas seperti apa? Di dalam negara Indonesia ini, orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Orang melanggar hukum pasti diadili. Tidak mungkin dia kebal. Artinya rakyat tidak perlu resah dengan keberadaan undang-undang tersebut. Karena sama sekali tidak memberikan imunitas, tidak memberikan kekebalan kepada orang, kepada pejabat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. Kalau korupsi pasti ditangkap sama KPK. Kalau misalnya menguntungkan orang lain ditangkap sama KPK. Jadi tidak kalah. Ya. So what? Apa masalahnya? Ya, semua warga negara itu sama dalam perlindungan hukum. Tetapi bila melanggar hukum, ditindak sesuai hukum. Tidak ada problem menurut saya. Jadi kesimpulannya judicial review dalam undang-undang ini adalah wasting time. Pengujian yang sia-sia, yang menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan dana. Itu pemikiran sebagai advokat. Jadi saya setengah advokat, setengah dosen. Ya. Teorinya tadi saya katakan tadi, tapi prakteknya bagi saya tidak ada masalah. Mau dicabut pasal 27 pun tidak jadi persoalan. Orang korupsi ya tetap ditangkap. Kan banyak yang sudah ditangkap ya karena menyalahgunakan keuangan negara sepanjang COVID-19 ini. Itu. Jadi saya sebagai penutupnya lah, ya penutupnya opini saya demikian. Terima kasih. Kalau Pak Sugio Pranata dulu bilang kita harus Katolik 100%, Indonesia 100%, dan Leimena juga bilang bahwa kita ini punya dui kewarganegaraan, warga kerajaan Allah dan juga warga Indonesia, dan itu berarti kita semua punya tanggung jawab untuk terus membangun negara dan bangsa kita dalam berbagai aspek, terkhusus juga yang kita diskusikan hari ini, aspek legal atau aspek hukum yang kita tahu
para pembicara banyak tadi sudah sampaikan kita butuh payung hukum. Dan semua ini menjadi upaya atau itikat baik untuk membawa bangsa kita keluar dari krisis pandemi COVID-19.